forecast itu kan biasanya disesuaikan pada data histori kita gitu kan. Kalau data histori yang ada itu mengikuti data grafik kita itu mengikuti pada bentuk pola tertentu, misalnya konstan demand atau seasonal yang naik turun gitu ya Pak. Atau mungkin nanti bentuknya regresi, itu nanti harusnya disesuaikan pada metode. Kalau yang saya terangkan di yang kemarin terakhir, itu untuk metode yang banyak itu mungkin di konstan. Tapi bukan menutup kemungkinan ya Pak ya, di regresi, di seasonal sebenarnya bukan hanya satu metode saja, banyak sekali metode di luar sana gitu. Jadi nantinya saat kita mengaplikasi metode itu, nantinya di terakhir itu ya ini tadi melakukan hasil evaluasi forecast. Yang tujuannya adalah kita melakukan melakukan evaluasi dari metode yang sudah kita lakukan tadi. Apakah metode-metode yang ada memiliki nilai error nggak, memiliki kedekatan nggak dengan hasil nilai demand-nya. Yang bagus dikatakan nilai forecast yang bagus itu adalah bila hasil nilai forecast-nya itu adalah mendekati pada pola demand. Nah, ini, jadi dia harus mendekati. Misalnya kalau di sini demand-nya itu digambarkan titik-titik gitu ya. Seharusnya saat kita melakukan forecast ya dia mengikuti gerakan ini. Begitu Pak. Tapi kalau misalnya hasil forecast-nya kita seperti ini, nah seperti gambar regresi naik gitu ya, ya tidak apa-apa. Banyaknya dari metode itu nantinya adalah kita seperti alternatif gitu lah Pak. Alternatif mana yang kita pilih ya, yang dikatakan alternatif kita pilih, gimana nilai errornya harus kecil. Jadi nilai error dari nilai demand, perbandingan antara demand dan forecast-nya harus bernilai kecil. Begitu. Nah, untuk metode evaluasi di beberapa jurnal itu mereka banyak Pak metodenya. Jadi yang sering dipakai itu ini, ada nilai error, kalau kita menyebutnya adalah ada MAD, mean absolute deviation, ada MSE dan nilai MAP. Nah, sebenarnya mana yang sebenarnya metode yang paling tepat kita pilih, nanti sebenarnya kita lakukan evaluasi terkait dengan karakter produk dan tujuan kita melakukan evaluasi error, Pak. Karena contoh misalnya ya Pak, ini kan kita melakukan evaluasi dengan nilai error, forecast error aja, di mana kita melihat deviasi. Kalau di statistik itu, deviasi itu adalah jarak antara satu data dengan data yang lainnya. Ini contohnya kalau saya punya ini data misalnya di X2 ya, di posisi yang seperti ini. Nah, nilai ini dengan ini deviasinya berapa sih gitu. Seperti itu. Nah, pointernya. Nah, ini deviasinya berapa sih? Nah, itu yang kita sebut sebagai nilai error. Jadi kita melakukan evaluasi nilai error yang ada pada data itu adalah di nilai variation ini, di nilai mean absolute deviation itu di mana rumusnya adalah kita membandingkan nilai error ini kemarin kan kalau nggak salah semua total dari nilai error dibagi dengan banyaknya data. Artinya kita tidak melihat jumlah nilai error akhirnya saja, tapi berapa banyak periode yang kita rasa bahwa datanya tadi adalah tertinggal. Nah, itu adalah di MAD, Pak. Itu. Kalau mean square error, nanti ini kemarin belum ya, Pak. Di mana nilai errornya itu dikuadratkan, Pak. Maksudnya begini, Pak. Biasanya pada kasus-kasus seperti pada produk itu, kita misalnya mau melakukan forecast produk, di mana nilai produknya itu dia value-nya tinggi. Jadi kalau misalnya kita jual itu harganya tinggi. Contohnya kayak HP gitu loh Pak, barang-barang sifatnya berteknologi. Nah, jadi kenapa kok kita membuat nilai errornya itu seolah-olah dibesarkan? Karena saat nanti kalau maksudnya dari evaluasi ini, itu adalah nilai error kecil seolah-olah itu dibesarkan jadi 2 kali lipat. Nah, kenapa kok kita berpikir seolah-olah kenapa kok didua-lipatkan? Karena nilai barang ini kalau sampai kita salah prediksi itu adalah berdampak besar pada pengeluaran dari dari pabriknya.
Jadi contohnya misalnya, padahal dia nilai errornya hanya satu produk, tapi seolah-olah didua lipatkan kan. Satu misalnya kalau sederhananya aja dua kuadrat itu jadi 4 kan. Nah, jadi artinya kalau kita melakukan evaluasi dari nilai error, sebenarnya nanti kita harus melakukan evaluasi juga pada karakter dari produk, mau tujuan dari akhir kita itu inginnya seperti apa? Apakah kita ingin melihat bahwa nilai error itu memiliki dampak yang besar nggak saat kita melakukan analisa seperti itu? Itu maksudnya kalau nilai ini. Tapi tidak menutup kemungkinan di beberapa kata di buku jurnal itu dia memilih dua literatur, misalnya dia membandingkan dia pakai evaluasi error itu ada MAD dan MSE Pak. Nah itu juga bisa seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita tinjau lagi nilai dari evaluasi error ini itu biasanya disesuaikan pada desain kebutuhan. Mungkin ada yang ditanya dulu dari sini Pak. Nah ini mungkin kalau ini kita bandingkan ya untuk terkait dengan data saat kita membandingkan yang biru itu adalah nilai dari data demand dan nilai yang pink itu adalah data forecast. Nah ini kita bandingkan. Jadi setiap satu titik dengan titik yang di atasnya itu bisa kita bandingkan titik dengan titiknya. Nah, ini jarak ringnya itu berapa. Nah itu kita menyebutnya adalah nilai error tadi begitu. Nah coba kita lihat ya Pak ya yang kemarin itu, coba punya Pak siapa enaknya kemarin, punya siapa ya, sekarang kita banding. Ini punya Pak William, ini ada ya coba ya Ibu ya. Bentar Pak, saya download aja biar lebih mudah. Nah ini contohnya kalau di punya Bapak ini ya, kan nilai demand-nya ya Pak. Nah ini ini nilai forecast-nya ya. Berarti kalau kita pakai CF, nilai demand dikurangi nilai Pak, tak balik lagi. Nah ini Bapak, kalau nilai error ini Bapak demand dikurangi dengan nilai average-nya ya Pak. Demand dikurangi dengan nilai average-nya. Kalau CFE-nya berarti sama ya Pak, tapi kan bedanya dia di sum. Terus yang paling atas melihat CFE itu pada periode ketiga, berarti kan mulainya nilai error dari periode 1 itu ya. Nah jadi kalau yang di bagian paling terakhir ya di total seluruhnya. Nah ini sudah benar. Nah yang
kita lanjutkan lagi ya Pak. Nah kan ini ada nilai square error, kan kita sudah dapatkan nilai errornya ini. Tapi kalau di square kan itu berarti sama dengan nilai error ini dipangkat kayak garing gitu loh Pak. Nah ini kalau nggak salah shift 6 Pak, ada garing di atas itu, terus dikuadratkan shift 6. Nah ini nanti dikuadratkan, itu square error. 6 gitu. Ini kan nilai errornya di sini, berarti error kuadrat shift 6. Kalau pangkat itu ada pangkatnya kan, pangkat 2. Nah jadi kalau nilai MSE kan mean square error, berarti ini tadi kan average ya, average saja. Berarti dengan ini DM average dalam kurung 2 ini, tapi jangan lupa di freeze ya Pak, D-nya ini di freeze mulai dari periode pertama. Bu, izin Bu, square errornya bisa diulang Bu. Bentar, Pak. Ini kenapa ya Pak? Ya, Pak. Ini Pak. Sama dengan nilai errornya berapa, lalu dipangkat 2. Pangkat itu adalah shift 6 terus 2. Shift 6. Jadi kalau Bapak mau misalnya mau pangkat 3, pangkat 5, itu ya tinggal ganti 2 itu jadi 3. Kalau pangkat 5 ya ganti ini. Nah nanti ditarik ke bawah sudah Pak. Iya Bu, masih Bu. Nah ini tinggal ditarik ke bawah. Nah tapi kan ini masih square error ya Pak. Nah di MSE kan mintanya kumulatif dari square error ini dibagi dengan banyaknya data kan Pak. Makanya kita pakai average tadi. Kan average kan sama kan. Jumlah data dibagi dengan total data-data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Tapi jangan lupa untuk di freeze di bagian depan. Mulai dari periode 1, mulai dari 0. Di freeze itu pakai dolar kayak kemarin itu loh Pak. Kalau di freeze semuanya boleh enggak Bu itu? Loh, kalau di freeze semuanya kan masa J nanti nggak gerak kan di situ terus. Oh. Iya. Jadi di freeze yang depannya saja. Depan, mulai awal ke belakang kan ini kan. Nah ini tinggal tarik aja Pak ke bawah. Nah itu. Sekarang saya pakai nilai koma nggak apa-apa biar kelihatan. Nah ini. MAD, MSC. Nah ini kan Pak. Nah, ada yang lagi. Nah sekarang coba yang pakai sudah Pak MSE bisa ya. Yang kalau MAPE kan kumulatif kan dari nilai ABS-nya. ABS itu dikumulatifkan. Kan ini belum ada kan ya, adanya CFE aja, tapi ABS belum ada. Tapi ya gini, ini SAM kan dikumulatifkan ya. Ini pakai di freeze juga, gitu. Jadinya kalau ditarik bisa ke bawah ini Pak. Sum dari nilai ABS-nya Pak. Yang atas tetap 0 Bu ya? Iya, tetap 0 ini kayaknya. Kan nggak ada, nilainya 3.
benar lah. Iya, demand-nya 0. Kan 3 dikurangi 3. Nah, yang di MAP ini jangan salah juga, Pak. Ini kan nanti ada demand juga. Jadi data ini demand. Itu kan kalau periode 1 nggak bisa. Saat periode 2 kita bisa pakai rumusan. Nah, ini kan berarti sum dalam kurung ini dibagi sum bisa nggak ya? Coba. Dikasih dolar juga. Bagian depan-depan ini. Sudah, benar Pak. Nah, kalau yang di MAPE itu mesti bersifat nilai errornya itu persentase Pak. Jadi Bapak nanti coba diperhatikan lagi nilainya persentase. Nah, saya ditanya ini Pak, sudah jadi. Gimana Pak, sudah nyampe sini? Jadi saat kita nanti bandingkan ini nilai, kalau kita pakai simple average, nah kan ini ada nilai error. Nanti bisa dikasih warna. Ini kan ada MAD, kuning, misalnya. Nah ini MSE itu misalnya ini. Nah nanti kita bandingkan dengan apa namanya yang lainnya. Misalnya kayak di moving average ini. Nanti Bapak bisa lihat kalau di CFA-nya ini kan datanya sama kan. Tapi kan dua perusahaan punya moving average nilainya 0. Ya kan kalau di sini kan CFA-nya 2. Tapi kalau kita pakai ini MAD-nya ini berapa? Nah ini nggak koma ini. Nah ini MAD-nya lebih besar, berarti bagus yang ini lebih kecil. Begitu. Ini yang tadi pengerjaan yang di yang MAP Pak. MAP. Ini Pak. Jadi kalau yang di MAP sudah. Nah ini sum dari L ini kan dari nilai hasil error dibagi dengan sum demand ini Pak. Bagi sum demand ini C. Iya Bu. Tapi saya baginya sampai ke ini Bu, sampai sum ke 13. Demand yang ke 13 nariknya. Hanya saya salah. Nanti Bapak freeze Pak, yang depan-depan itu di freeze. Jadi Bu, kalau yang ABS kumulatif, mohon rumusnya Bu. Sama dengan itu Pak, sama dengan sum itu. Sum ABS. Oh yang itu. Iya, ini. L. Oh ABS, iya. Kok L ya? Yang L itu ABS dari H. Iya. Baik, terima kasih sudah. Bu, itu yang ABS kumulatif kan di sum ya Bu ya? Ya kan 0 sama 1, kalau di sum kok hasilnya 0,5 ya Bu? Jadi kan kayak average ya Bu? Gini Pak, karena kan kayak tadi yang ditanya Pak Brian, sebenarnya average-nya itu, ini average yang di simple average itu nggak nilainya 4 bulan. Kalau Bapak lihat ini 3,5 kan ternyata ya, tapi dibulatkan. Paham nggak maksudnya? Ini kan sebenarnya dia bernilai 3,5, tapi kalau kita memforecast 3, masa bikin produk setengah, 3,5 gitu. Makanya kita bulatkan. Tapi kalau di sini mengenalnya di ABS itu akhirnya kan tadi 4 dikurangi 3,5 hasilnya 0,3.
0,5 Ya Bu. nilainya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Kita bandingkannya itu malah antar metode. Jadi contohnya nanti kita bandingkan metode mana yang paling bagus yang dipilih. Nah, nanti Bapak biasanya kan pertanyaan metode mana yang terpilih. Saat kita membandingkan nilai evaluasi error dengan menggunakan metode MSE misalnya atau menggunakan metode MAPE. Nah, nanti Bapak lihat. Yang dilihat itu paling bawah, Pak. Nilai yang terakhir. Misalnya kan kalau nilai terakhir di moving average-nya, tapi ini kan kita belum ngerjakan. Nah, yang MAPE itu berapa? Nah, ini nanti kita bandingkan, kita lihat lagi. Gitu. Nah, ada yang ditanya dulu mungkin Pak dari sini. Ini bisa ya Pak ya? Pengerjaan UTS-UTS-nya bisa kan ya kalau pakai gini ya? Agar kita bisa lebih terbiasa Pak pakai Excel ini. Nah, mungkin gitu ada yang ditanya, saya balik lagi ke PPT dulu yang ini. Nah, ini untuk yang beberapa rumusan dari jadi mulai error, CFE, MAD, MSE, dan MAPE. Jadi kalau di sini kan dikatakan CFE itu untuk mengindikasikan pada bias atau deviasi ya, deviasi dari suatu data. Biasnya itu berapa? Tapi kalau MAD itu adalah nilai magnitude error atau nilai error, tapi kita melihat dari data secara keseluruhan. Maksudnya adalah nilai error ini tidak dibebankan pada nilai bentuk nilai akhirnya, tapi kita melihat bahwa nilai error ini dengan perbandingan rata-rata dari setiap periode magnitude itu. Nah, kalau yang di MSE, nah ini yang di MSE itu adalah, nah ini emphasis the large error. Jadi kita melihat seolah-olah nilai error itu dibesar-besarkan gitu Pak. Seolah-olah dibesarkan. Dan di mana bahwa dikatakan bahwa nilai error, kalau di MSE itu kita memandang bahwa nilai error itu memiliki dampak yang paling besar gitu. Jadi mungkin kamu sudah dapat kuliah manajemen resiko kan? Jadi kan kita juga harus menilai bagaimana probabilitas atau dampak dari resiko. Nah ini kita juga bisa melihat dampak dari resiko kalau kita gagal dari melakukan peramalan. Nah ini dampaknya itu sangat besar sekali, begitu. Nah kalau MAPE ini comparison of the forecast using different data. Jadi artinya bahwa nilai MAPE atau kecil tanpa kita bisa membandingkan data demand real sebenarnya. Jadi, maksudnya begini Pak, nilai error ini itu sebesar apa sih dari data yang ada? Apakah kita itu nilai error yang kita ramalkan itu sampai dengan 50% dari datanya? Karena kan dampaknya bisa berkaitan pada inventory kan. Jadi persediaan. Bukan hanya kita menilai pada kegagalan jumlah kita melakukan kesalahan saat kita error, yang paling terasa ya di bagian pengadaan. Pasti banyak data produk itu yang sifatnya menumpuk dan otomatis apa? Dananya itu tertimbun. Jadi artinya bahwa dana kita itu yang seharusnya bisa kita alokasikan ke tempat yang lain, tapi justru menumpuk ke bagian procurement atau pengadaan gitu. Jadi itu sebatas kita melakukan evaluasi dulu ya Pak ya pada demand dan produk akhir. Ini masih di tahap yang di awal, produk di akhir dulu.
Ada lagi yang mungkin ditemukan kendala, Pak? Nah, ini sudah ya. Mungkin gitu, ada yang ditanya, ini saya lanjut yang di agregat, fungsi agregat dulu ya, Pak. Nah ini Pak, jadi kalau tadi saya undang. Ini aja nanti saya downloadkan. Jadi kalau yang tadi itu kan kita melakukan bentuk apa namanya forecast. Jadi setelah kita dari sisi produksi Pak, ini kita menyebutnya adalah agregat planning. Jadi kalau di sini dikatakan pendekatan agregat planning itu sebenarnya adalah untuk mengetahui, artinya itu untuk menentukan bentuk skala jangka panjang atau jangka menengah terkait dengan perencanaan agregat dari sisi distribusi. Di sini dari sisi produksi, baik itu dari penjumlahan nilai produksinya, jumlah persediaan. Jadi di perencanaan agregat ini itu adalah terkait setelah saat kita melakukan evaluasi dari forecast, itu dari sisi produksinya itu perencanaan apa yang perlu untuk dilakukan. Di sini kita melihatnya bukan pada pada satu jenis tertentu, tapi perencanaan agregat secara keseluruhan. Misalnya sumber daya yang kita butuhkan ini butuhnya berapa banyak ya, mesinnya berapa banyak, untuk bisa membuat atau memenuhi permintaan yang tadi gitu. Jadi kalau tadi kan kita masih berpikir bahwa sebenarnya periode yang ke depan ini kita perlu membuat berapa ya gitu. Tapi kalau yang di sini di perencanaan agregat itu adalah terkait dengan sumber daya. Jadi kalau sumber daya ya banyak, ada terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan sumber daya mesin. Kalau misalnya di pabrik itu butuh mesin gitu ya Pak. Ini dikatakan ini kan ada subkontrak dan yang lainnya. Itu misalnya kita kaitkan bahwa sumber daya yang kita butuhkan itu
masih melebihi atau mungkin tidak sesuai dengan standar kapasitasnya gitu. Jadi kita perlu menambah yang namanya jumlah tenaga kontrak atau mungkin menambah jumlah pekerja lembur gitu. Nah, kalau di agregat planning ini pasti nanti akan dilakukan apa itu sudah cukup atau kita sampai perlu ke subkontrak gitu. Jadi kalau bedanya dengan subkontrak kan bahwa produk kita itu kita tidak buat secara murni ya Pak, tapi kita berikan ke pihak industri yang lainnya, di mana spesifikasinya itu mengikuti dari spesifikasi kita. Tapi kalau misalnya nanti terkait dengan komplain dan yang lainnya ya memang kita harus tanggung. Seperti kalau di Gresik kebetulan kalau biasanya mungkin Bapak ada yang asli Gresik ya Pak? Ada yang Gresik mungkin. Nah kalau di Gresik kan di mana kalau yang terkenal itu kan ini Pak ya bandeng UMKM Muzana itu. Jadi kalau di situ kan bandeng itu yang buat bukan satu orang tapi satu kampung gitu Pak. Nah mereka nanti diajarkan bagaimana begitu. Tapi yang pasti nanti penjualan dari bandeng itu dijualkan ke toko satu, di mana nanti tokonya itu dengan branding satu toko tadi, gitu. Nah kebetulan kalau di Gresik itu kan produk utamanya dia itu kan ya. Pak Jafar ini asli mana? Bukan Gresik ya Pak? Saya asli Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah Pak. Jadi kalau Pemalang. Nggak ada Pak yang asli Gresik. Ya Pak. Kebetulan kalau di daerah Gresik itu kan daerah pesisir. Gresik, Sidoarjo itu kan daerah pesisir ya Pak ya. Jadi produksi utamanya dia itu ikan budidaya. Nah ikan yang paling dipakai itu biasanya bandengnya. Kalau yang khas itu memang kalau di Sidoarjo kan ikan bandengnya itu yang tanpa berbau lumpur gitu loh Pak. Jadi dia nggak bau. Tapi kalau di Gresik ya mungkin hampir-hampir sama. Kadang ada yang bau, ada yang nggak. Hampir dia pakai banyak branding gitu. Kalau di Lamongan kan punya Wingko gitu ya Pak. Nah kalau di situ itu satu desa bikin yang sama nanti diajarkan gitu. Nah mereka pakainya dalam metodenya mungkin subkontrak. Jadi mereka diajarkan bagaimana cara membuatnya, lalu ini nanti setelah itu nanti dijualkan gitu. Di subkontrak. Kalau ada lagi yang bentuk lain itu sarung biasanya ada juga yang sarung. Mereka kan juga produksi sarung itu skala versi yang tenun gitu. Nah biasanya dia bukan jadi tenaga kerjanya itu tidak di-hire sendiri, tapi dia pakai tenaga yang lainnya dan itu seolah diberikan pelatihan yang khusus. Nah nanti tinggal hasilnya itu harusnya sama gitu. Itu Pak. Nah ini kalau tadi kan kenapa kok dikatakan agregat, di sini dikatakan. Jadi permintaan dari demand itu kita tidak melihat satu persatu. Misalnya kalau di Coca-Cola gitu, dia kan produknya banyak ya Pak ya. Bandeng itu juga banyak. Ada bandeng asap, bandeng otak-otak gitu ya, otak-otak bandeng. Nah ini dia tidak melihat dari sisi ini jenis produk kategori Coca-Cola rasa ini gitu ya, atau Fanta rasa ini gitu, enggak Pak. Tapi perencanaan agregat itu adalah melihat kebutuhan secara keseluruhan. Jadi kalau kita melihat di sini misalnya ini ada wholesaler, ada retail, dan ada end customer, itu semuanya ditarik dulu permintaannya, dicatat, dilakukan pencatatan secara seluruhnya. Permintaannya berapa itu dilakukan pencatatan, wholesaler, retail, dan
end customer gitu. Nah, nantinya seluruh permintaan ini itu nantinya akan dikirim ke bagian pabrik. Jadi nanti di pabrik ini hanya mengetahui jumlah permintaan secara keseluruhan itu adalah sekian. Tapi untuk komposisinya, nah nanti mereka yang baru melakukan dekomposisi bersama. Nah nanti yang baru factory ini melakukan disagregat baik itu terkait dengan produk dan juga penjualan tadi, begitu. Contohnya kalau di tempat kami itu, kalau di saya itu ini Pak, semen. Jadi kalau kebetulan di ini kemarin kan kita melakukan evaluasi gitu ya. Kalau di semen itu mereka punya beberapa anak usaha. Nah, anak usaha itu sebenarnya adalah mendukung untuk kuliah ini itu kelanjutannya kan manajemen rantai pasok gitu ya Pak. Nah, tujuan dari rantai besok kalau dikaitkan rantai itu semakin banyak rantainya itu membuat harga jual atau harga ke pembeli itu akan semakin mahal Pak. Nah kalau di semen kenapa kok rantai itu diberikan ke anak usaha itu dia menekan terkait dengan biaya yang ada. Jadi artinya di sini dikatakan maksudnya gini Pak. Rantai yang ada di semen itu dia yang kendalikan sendiri. Saat rantai itu dikendalikan dari pihak swasta, maka harganya itu pasti akan berbeda. Begitu. Nah, di sini juga perencanaan agregat yang kalau di sistem semen itu dia sudah menggunakan sistem informasi dengan menggunakan software yang dari luar. Jadi kalau di BUMN Pak, itu mereka harus punya sistem informasi yang terstandar. Kita pakainya adalah SAP gitu. Jadi di semen, di pupuk itu mereka makanya ada holding gitu ya, ada scope holding. Jadi mulai semen Padang, semen Tonasa dan semen-semen yang lainnya itu sistemnya adalah terpusat gitu. Jadi contohnya kalau dikaitkan di sisi retail distributor, itu mereka yang pegang itu ada namanya anak usaha semen Indonesia distributor atau menyebutnya SID gitu Pak. Nah itu dia yang itu harus ke tangan SID dulu. Jadi di sini agregat planningnya itu di SID. Nah nanti yang mengatur permintaan ke factory itu adalah dari SID tadi, anak usaha tadi, begitu. Jadi dia tidak secara langsung. Jadi contoh misalnya end customer langsung ke factory nggak bisa. Rata-rata semua permintaan kalau dari bisnis proses yang di manufaktur itu pasti mereka harus menyentuh ke perusahaan retail atau di distributornya dulu. Factory. Contoh lagi kayak Indomie itu Pak. Misalnya Bapak ingin beli, pulang langsung ke pabriknya gitu ya, beli berapa dus gitu ya Pak. Nah itu nggak bisa, dia langsung beli sendiri, langsung ke pabrik. Dia harus menyentuh ke distributor dulu, lalu ke yang lainnya gitu. Nah itu biasanya tujuan kita bentuk namanya ada distributor tertentu yang tujuannya itu adalah nanti narik dulu ke bagian factory untuk pembuatan produknya itu berapa gitu. Ada yang ditanya lagi Pak mungkin ini untuk bentuk ini ya Pak ya, salah satu jenis komposisi permintaan produk yang khususnya itu dia modelnya make to stock, tapi untuk jenis tertentu yang contohnya make to order mungkin beda strukturnya gitu ya Pak. Makanya mungkin nanti besok kalau diterangkan di rantai pasok biasanya dengan Prof. Iwan Fana struktur produk tertentu yang model-model produknya itu bukan make to stock tapi bentuknya make to order atau mungkin assembly to order, itu bagaimana rantainya pasti akan berbeda rantai-rantai tadi gitu. Nah kalau di sini dikaitkan, jadi kalau untuk membuat suatu produk ini kita harus tahu marketplace and demand. Baru nanti ada juga bagian research and teknologi untuk menentukan sebenarnya produk yang mau dibuat ini apa gitu. Nah ini pun juga sama Pak, kayak kemarin TA yang dipakai sampai saya lupa, punya Pak Koko kalau nggak salah, dia membuat sistem informasi yang
pengajuan cuti atau apa, saya lupa ya. Kalau nggak salah kemarin itu mengajukan cuti gitu loh Pak, cuti apapun kalau nggak salah di tingkat Bapak itu. Nah itu kalau membuat sistem informasi, kalau di TA kan mau membuat produk, perencanaan produk gitu ya. Nah kan kita harus mengevaluasi user kita itu siapa, penggunanya itu siapa. Kalau produk kan penggunanya adalah customer. Tapi kalau misalnya sistem informasi punya Pak Koko tadi, nah itu kita harus juga amati siapa yang menggunakan. Contohnya kalau yang menggunakan itu misalnya pada divisi tertentu, ya berarti Bapak harus komunikasikan dengan divisi itu. Jadi nggak tiba-tiba sama. Kita mau membuat produk, kita mau membuat sistem informasi, ya berarti diawali pada user tadi. Siapa yang pengguna kita ini sebenarnya siapa sih? Nanti takutnya, tadi saya juga bilang kayak kemarin di Pak Koko ya, kalau nggak salah. Jangan-jangan saat kita membuat suatu inovasi, ternyata orangnya itu nggak mau gitu loh Pak. Nah itu yang kadang-kadang kendala. Sistemnya sudah ada, tapi orangnya sendiri yang tidak mau menggunakan. Atau tidak mau ya merasa ribet atau apa ya kali ya. Nah seperti itu. Makanya kita harus melakukan komunikasi. Mereka mau seperti apa untuk membuat sistem tadi. Jangan tiba-tiba ada sistem yang baru, lalu mereka tidak adaptasi terkait dengan sistem itu susah. Makanya di sini marketplace and demand decision itu pasti akan berkaitan. Gitu. Nah baru menyentuhnya ke gitu. Jadi jangan langsung membuat aja, tapi kita harus mendeteksi dulu permintaan itu bagaimana. Membuat, nah ini proses planningnya berapa, baru melakukan perencanaan agregat. Kita lihat dulu bagaimana workforce tenaga kerja kita, raw materialnya. Kalau di sistem industri kan ada 5M ya. Man, manufaktur, money, method, mesin. Nah itu 5-5-nya harus dievaluasi Pak di agregat ini. Begitu. Evaluasi, nah nantinya di ending ini baru keluar yang namanya penjadwalan untuk melakukan kegiatan produksi. Benar nggak pada produk itu bisa kita buat? Kadang-kadang saat kita melakukan desain ternyata desainnya terlalu rumit dan tidak ada yang bisa membuat itu gitu. Atau mungkin malah lucunya itu gini, malah kayak kemarin itu ada yang membuat satu kali gitu. Kalau bikin di mass production dibuat berulang kali, dia tidak sellable gitu. Kayaknya nggak mungkin bisa dibuat. Mungkin hanya satu kali membuat atau bagaimana. Nah itu harus dianalisa. Untuk detailnya biasanya ada lagi Pak kuliah apa ini berkaitan kok selalu ini kan bagian atas ini dikaitkan dengan apa labnya ergonomi biasanya perencanaan produk. Nanti Bapak pasti dapat juga perencanaan produk Pak Adit, kalau nggak Pak Arif biasanya gitu. Nah itu mungkin ada yang ditanya lagi Pak. Jadi kalau di agregat planning, perencanaan agregat ini posisinya di tengah ya Pak. Jadi kalau semuanya sudah matang, baru ini dilakukan perencanaan. Kalau dari atas ini belum bisa kita dealkan, mau bikin apa Bapak, mau prosesnya seperti apa ya, perencanaan agregat itu nggak bisa muncul. Gitu. Makanya kalau di sini dikatakan demand-nya berapa, kapasitas constraint pada semua sumber daya tadi bagaimana. Jadi kalau tenaga kerja, mesin, money, method, nah ini kapasitas kita itu sebenarnya berapa banyak. Nah ini strategic objective itu tujuan kita bagaimana, company policy, nah ini kebijakan seperti apa, dan constraint dari sisi yang lainnya. Baru nanti akan keluar permintaan terkait dengan tenaga kerja, apa kita perlu subkon atau bagaimana begitu. Ada yang ditanya mungkin Pak dari sini perencanaan agregat. Bisa paham ya Pak ya kalau di perencanaan agregat dengan nilai forecast mungkin gambarannya.
Nah, di perencanaan agregat ini itu biasanya ada beberapa macam strategi yang nanti bisa diimplementasikan. Baik itu nanti di ataupun mix strategi, Pak. Nah, kalau yang di chase ini, mungkin kalau di chase, nah bisnis prosesnya itu akan mengikuti sama. Misalnya gini, kalau jumlah produksi kita naik dan turun, nah chase strategi itu akan mengikuti sama. Biasanya contoh kalau seperti ini tuh model-model seperti make to order. Kayak bikin kemarin itu selang dan lain-lain. Nah, kalau make to order kan kita harus juga memenuhi kan. Nah, itu adalah yang di chase strategi. Nah, kalau yang di level ini beda. Naik turun itu beda. Naik turun nggak diikuti, Pak. Ya udah bikin aja pokoknya. Sekarang misalnya permintaannya turun, misalnya kalau ada corona, ya dia tetap bikin. Sekarang naik, ya tetap bikin aja. Begitu. Jadi karena dia tidak mengatakan bahwa aturan yang adanya kapasitas mau menambah atau mengurang, nggak usah, nggak terlalu berpengaruh. Pabrik rokok mungkin ya Pak ya. Mau apapun jumlah produksi atau kapasitas tenaga kerjanya itu selalu sama, gitu. Tapi beberapa kondisi sebenarnya Pak, memang nggak bisa disamakan sih. Adanya kondisi-kondisi yang sifatnya itu tidak menentu, apalagi kayak musim seperti ini ya Pak, yang ada COVID gitu, beberapa perubahan strategi itu memang mungkin layak dilakukan perubahan gitu. Apalagi contoh kayak yang malah berbeda itu adalah skala menengah dan besar. Nah itu dampaknya berbeda sekali, berubah sekali. Strateginya pun juga melakukan perubahan, apalagi di fungsi agregat ini. Contohnya kayak ini, pabrik sepatu gitu loh Pak. Itu kan dia mengandalkan seluruh tenaga kerjanya kan di sumber daya manusia. Jadi dia jahit apa itu kan, jahit enggak ya. Kalau bikin orang, lalu kayak linting rokok itu dia pakai mungkin. Nah, tapi karena adanya perubahan dari kondisi lingkungan yang ada, otomatis lingkungan dari terkait dengan strategi itu berbeda, gitu. Banyaknya pengurangan dari jumlah tenaga kerjanya pun juga berbeda-beda. Malah sampai dibuat kontrak sekarang sistemnya kan gitu ya Pak. Nah itulah yang terkait dengan dimensi pengaruh dari chase ini kan. Gitu. Nah, ini di sini dikatakan kalau controllable decision variable itu jadi kita membuat itu nantinya akan berkaitan pada sisi inventory, produksinya itu berapa. Nah, ini manpower, jumlah kebutuhan orangnya nanti kita berapa, dan kapasitas. Nah, ini kapasitas itu berkaitan dengan waktu, rekrutmen, atau mungkin pemecatan tenaga kerja, layoff itu pemecatan dari sisi tenaga kerja, atau mungkin nanti ke arah subkontrak gitu. Nah ini kalau beberapa terkait dengan biaya pembiayaan yang dikaitkan dengan fungsi agregat itu ada beberapa. Misalnya kalau hiring dan layoff itu pemecatan dan penambahan produksi kan pasti berkaitan dengan biaya kan ya Pak. Nah biaya-biayanya ini ada biaya tenaga kerja atau overtime, nah ini jumlah lembur-lembur, atau mungkin biaya ya Pak. Kalau ada subkontrak juga kita kaitkan, atau mungkin ini part-time labor cost. Part-time itu, nah ini berkaitan dengan jumlah tenaga kerja kita yang sifatnya itu adalah kontrak. Nah ini kita bisa kaitkan jumlah part-time kita. Atau back order dan stock order. Jadi kalau bedanya kalau back order itu back order itu kekurangan, sama juga dengan stock order ya Pak. Back ordering itu adalah kehilangan akibat dari stock out yang kekurangan. Jadi biaya akibat dari permintaan demand yang tidak bisa kita penuhi. Jadi contohnya kayak misalnya dia mintanya 1000 tapi kita hanya bisa 900, berarti kan stock outnya 100 unit produk gitu. Seperti itu.
Nah, ada yang ditanya dulu Pak, mungkin dari terkait dengan gambaran agregat. Kalau fungsi produk kita ini secara umum ya Pak, maksudnya adalah mau variansi dari dimensi produknya itu macam-macam, yang pasti adalah kita ngukur jumlahnya aja. Contohnya misalnya jual produk apa sih? Kayak tadi, Coca-Cola itu banyak rasa, yang penting jumlah seluruhnya itu berapa dulu gitu. Atau mungkin dia jualnya triplek, tripleknya kan ukuran bermacam-macam, ada berapa milinya secara seluruhnya. Untuk bisa kita tentukan sebenarnya kapasitas produksi kita itu seharusnya kita lakukan penambahan atau justru melakukan pengurangan gitu. Itu kalau dari dimensi membuat produk gitu Pak. Nah ini contohnya kalau dikaitkan dengan case study itu ya Pak. Ini misalnya ada biaya yang diketahui, ada biaya kenaikan, ada penurunan tingkat produksi, ada inventory dan incremental. Nah ini kita kaitkan, kalau dia pakai level itu kan produksinya sama. Nah ini sebenarnya kalau saya pastikan di sini, itu kita nggak ngamati dari rumusan ini Pak. Level itu kan sama, tapi bagaimana kita kaitkan itu terkait dengan jumlah persediaan. Jadi contohnya kalau demand-nya kita 220, padahal kita produksi 300, berarti kan ada kelebihan kan. Nah ini kelebihan, ada 80. Nah kan produksinya kan kita tetap. Nah maka biaya inventory ini harus dihitung. Biayanya berapa ya? Berarti Bapak hitung dulu 80 dikali dengan biaya inventory tadi berapa? 50 per unit. Nah maka kita kalikan kumulatifnya. 350 dikalikan dengan 50. Adjusted inventory itu adalah inventory yang sebelumnya. Jadi kita harus pastikan dulu kan. Maka kita harus melakukan kumulatif jumlah penambahan dari penyediaan stok yang ada. Stok sekarang berapa? Dikaitkan dengan stok yang dulu. Gitu. Nah, makanya kita ada yang namanya biaya inventory. Makanya biaya inventory itu nanti kita akan pelajari juga. Biaya inventory itu dikaitkan dengan beberapa hal. Biaya terkait dengan kerusakan yang ada di gudang, biaya terkait dengan penjagaan dari produk tadi. Jadi kan kalau kita nyimpen di produk kan pasti butuh luas lahan, luasnya kan Pak. Lalu jumlah tenaga kerja yang perlu menjaga dari inventory. Nah, seperti itu. Itu adalah biaya terkait dengan inventory. Makanya di sini kalau ada persediaan itu pasti akan menambahkan yang terkait dengan biaya. Jadi ada biaya terkait khusus untuk persediaan. Nah, makanya di sini inventory cost dari jumlah produk yang terdahulu. Gitu. Jangan sampai datanya kadang-kadang kalau tidak ada pencatatan itu justru hilang. Gitu. Makanya pencatatan dari inventory itu dibutuhkan untuk kita tahu kondisi saat ini jumlah persediaan produk kita yang ada di gudang itu berapa. Gitu. Nah, makanya kalau di sini produksinya berapa, inventorinya ini naik turun kan Pak. Maka kita bisa tahu inventory pada 8 pekan atau 1 tahun ke depan. Gitu. Ini kalau dia tetap, makanya kalau produk dan levelnya ini tetap seperti ini. Nah ini kalau demand-nya tetap itu gitu. Nah ini kalau dia ada subkontrak, nah maka Bapak harus kaitkan. Kapasitas produksi saya hanya 130, maka sisanya adalah kontrak. Maka total biaya nanti kita bandingkan titiknya 300 atau 130 saja, itu dampak biayanya maka berapa jumlah nilai rupiahnya. Begitu. Beberapa yang ada itu semuanya sudah ada di dalam sistem ya Pak. Jadi pencatatan secara manual itu memang sekarang nggak ada kalau di studi kasusnya yang di Semen itu. Gitu. Jadi
Kalau yang di sistem informasi yang ada di semen itu, mereka mencatat seluruh sektor sampai di pabrik. Kalau di pabrik itu dia nyimpennya nggak sak-sakan Pak, tapi nyimpennya di silo. Jadi kayak kotak bulat besar gitu ya Pak, di silo itu. Nah itu semua kondisi yang ada di semen secara real time. Kalau manajer itu dia bisa lihat melalui aplikasi perangkat mobile gitu. Jadi sekarang misalnya kalau manajernya lagi nggak ada di tempat, jadi dia bisa tahu. Kalau silo, kalau semen itu banyak, maka bagian apa namanya pemasar itu pasti akan di-post gitu, lebih banyak lagi dibanding. Jadi otomatis kerjanya dia harus lebih banyak lagi dibandingkan dengan pekerjaannya sebelumnya gitu. Seperti itu Pak. Jadi kalau kondisi yang ada sekarang. Nah kalau yang di chase, kalau chase itu dia akan naik turun seperti ini. Nah yang di chase itu dia naik turun. Jadi dia mendekati yang sama. Contohnya kalau berarti otomatis kalau yang di chase kondisi ekstrimnya itu adalah dia akan tahu kita perlu merekrut atau memecat orang. Ini di sini. Jadi contohnya kalau 220 terus sekarang biayanya adalah di layoff, pemecatan. Biaya pemecatannya adalah 50 dikalikan dengan biaya 50 kali 150 otomatis 7.500 gitu. Nah kalau yang di berikutnya jadi 400 kan, jadi dia harus dinaikkan kan. Jadi harusnya adalah 23.000 dari 230 ini untuk kenaikannya gitu. Ada yang di ini Pak, nanti kita coba lagi Pak. Kalau yang dipunya Bapak itu kan, nah ini, kalau ini kan sedikit ya Pak ya. Bentar. Saya lagi. Mana Pak? Bentar Pak. Mohon izin Ibu, untuk kuliah sampai 9.10.
Pak. Coba Bapak. Jadi nanti kalau ini ada soalnya, nah nanti Bapak kaitkan. Kalau misalnya kita mau pakai metode CHASE strategi, nah CHASE itu kan naik turun kan. Nah Bapak kalau pakai CHASE ini tabel ini harusnya diisi berapa gitu. Gitu. Sama nanti ditambah lagi aja Pak sebenarnya. Saya tambah. Ini kerjakan nanti yang nomor 2 aja ya Pak ya, nomor 2 ini. Bapak nanti bisa pakai Excel atau apa. Ya, tambahkan itu. Dengan jumlah sebanyak. Nah ini nanti Bapak coba kerjakan kalau menggunakan di level nanti ikuti yang di tabel tadi. Kalau saya pakai produksi kapasitasnya itu tetap dengan jumlah unit 70 di setiap periode. Nah nanti yang berubah itu di biaya inventorinya itu berapa gitu Pak. Nah nanti kita bisa bandingkan saat kita mau pakai CHASE atau metode apa level strategi, maka biaya yang paling mahal itu kita kenanya di mana gitu. Ini nanti di level, oh ya ini minta tolong yang satu ini di level, oh ya ini yang di level, lalu yang ini coba kan ada subkontrak juga kalau nggak salah. Level strategi. Kalau yang ini coba ini Pak dikaitkan dengan subkontraknya. Kalau ini kan tadi nggak pakai subkontrak, berarti kan dia dikaitkan hanya inventory. Tapi kalau yang di ini apa yang di level ini jadi ada dua Pak. Kalau yang di CHASE kan sudah ya. Yang di level strategi itu nanti kalau dia tanpa pakai subkontrak maka nilai inventorinya berapa. Tapi kalau dia pakai subkontrak itu dia berapa misalnya gitu. Bentar. Ininya gini aja. Ini tak buat 100, 120, ininya 70. Gitu. Ini nanti saya share ya Pak. Coba yang nomor 2 nanti dikerjakan ya Pak ya. Coba dikerjakan dulu sama nanti saya share PPT-nya juga. Nanti coba kaitkan. Ini kan ada biayanya. Maka kalau di CHASE itu pakainya adalah kenaikan dan penurunan produksi. Kalau yang di level ini
kita pakainya di ongkos inventory. Tapi kalau yang di ini itu pakainya kayak di subkontrak. Pembiayaan lebihnya itu di subkontrak. Sebentar, dibuat sama aja. Sama 200 ya. Gitu ya Pak? Ada yang ditanya? Mungkin sampai sini dulu Pak, mungkin ada yang ditanyakan, minggu depan kita nanti lanjut kembali gitu. Nanti Bapak coba lagi, Baik, ini Bu. nanti saya kirimkan nanti dengan 2 metode dan di mana pertimbangan subkontrak itu dilakukan. Gitu. Gitu ya Pak? Untuk slide materinya Bu, mau dikirim juga. Iya, nanti saya kirim setelah ini Pak. Dan Bu. Terima kasih ya Pak ya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Saya mohon maaf bila ada salah. Terima kasih dan selamat. Terima kasih. Semoga sehat selalu juga.